saya Putri Maharani dengan NIM 204230254. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 5H. Video kali ini berisikan tentang pembahasan bab 2 norma dalam kehidupanku mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kelas 5 sekolah dasar. Yuk kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan pada bab 2 bagian D, arti penting musyawarah dalam kehidupanku. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri musyawarah. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi arti penting dan manfaat dari musyawarah. Dan yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan sikap yang baik dalam bermusyawarah. Baiklah anak-anak, itulah tujuan yang ingin kita capai pada bab 2. Yuk kita simak teorinya. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa itu musyawarah? Iya. Musyawarah adalah proses diskusi atau pembicaraan bersama-sama antara beberapa orang untuk mencari solusi atau keputusan yang terbaik. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding atau berembuk. Di Indonesia, musyawarah adalah bagian dari Pancasila, tepatnya sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Coba bayangkan, kalau ada masalah seperti memilih makanan di rumah, membuat aturan main di sekolah, kita tidak langsung putuskan sendiri. Kita bisa berkumpul, berbicara, mendengarkan pendapat semua orang, lalu mencari jalan keluar yang disepakati bersama. Musyawarah berbeda dengan perintah satu arah. Di sini, semua orang ikut serta. Musyawarah punya banyak manfaat yang membuat hidup kita lebih baik. Pertama, membuat keputusan yang lebih adil. Semua pendapat didengar, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Misalnya di rumah, kalau keluarga ingin liburan, semua anggota keluarga bisa ikut pilih tempat yang sesuai. Kedua, mengajarkan kerjasama. Kita belajar mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Seperti di sekolah, saat teman-teman melakukan musyawarah untuk membuat proyek kelompok. Ketiga, menghindari konflik. Daripada bertengkar, musyawarah cari solusi yang damai. Misalnya di lingkungan masyarakat, kalau ada sengketa, musyawarah bisa bikin aturan bersama tanpa ada keributan. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas keputusan. Dengan banyaknya ide, solusi jadi lebih kreatif dan baik. Misalnya membuat acara gotong royong yang lebih seru dan efektif. Dan yang terakhir, membentuk karakter yang baik. Kita jadi lebih sabar, bijak, dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Agar musyawarah berhasil, harus punya ciri-ciri tertentu agar diskusi lebih lancar dan adil. Pertama, saling menghormati. Semua orang bicara dengan sopan, tidak potong pembicaraan, dan mendengarkan pendapat orang lain. Kedua, terbuka dan jujur. Setiap orang boleh berpendapat tanpa ada rasa takut atau sembunyi-sembunyi. Ketiga, bersama-sama. Dalam musyawarah, semua yang terlibat harus ikut serta. Bukan hanya satu atau dua orang yang merasa dominan saja. Yang keempat, tenang dan damai.
Diskusi dilakukan dengan tenang, tanpa teriak-teriak atau mengancam orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, mencari kesepakatan. Tujuannya, cari solusi yang dapat diterima oleh semua orang. Contohnya, kalau musyawarah di kelas, untuk pemilihan ketua kelas, ciri baiknya adalah semua siswa berbicara bergantian, dengarkan pendapat satu sama lain, dan membuat pilihan yang terbaik tanpa ada keributan. Musyawarah mempunyai langkah-langkah yang mudah diikuti. Pertama, persiapkan diri. Tentukan masalahnya yang jelas dan kumpulkan semua orang yang perlu ikut, seperti teman-teman ataupun keluarga. Kedua, mulai diskusi. Duduk bersama dalam membentuk lingkaran, lalu pilih orang yang memimpin jalannya diskusi untuk menjaga agar semua orang berbicara secara bergantian. Ketiga, dengarkan pendapat. Tiap orang mengemukakan idenya satu persatu, lalu catat semua ide, baik yang pro maupun kontra. Lalu keempat, diskusikan bersama. Bicara tentang ide-ide yang telah dikemukakan dan mencari titik temu. Dan yang kelima, cari kesepakatan. Putuskan solusi yang disetujui semua orang. Kalau belum sepakat, ulangi diskusi sampai ada solusinya. Dan yang terakhir, evaluasi. Setelah selesai, lihat apakah keputusan berhasil. Kalau perlu, lakukan musyawarah lagi. Selanjutnya, musyawarah bisa dilakukan di berbagai tempat. Pertama, di rumah. Untuk masalah keluarga, seperti mengatur jadwal makanan, tepatnya bisa di ruang tamu, ruang keluarga, ataupun di ruang makan. Kedua, di sekolah. Untuk mengatur acara kelas atau proyek, seperti pilih tema mendekor kelas terfavorit. Tepatnya bisa di kelas ataupun di halaman sekolah. Ketiga, di lingkungan masyarakat. Untuk masalah bersama seperti gotong royong atau atur keamanan, tepatnya di balai desa ataupun lapangan terbuka. Jadi, kesimpulannya, musyawarah adalah cara cerdas untuk hidup bersama dengan damai dan adil, dengan memahami pengertian, manfaat, ciri-ciri, langkah-langkah, dan tepatnya anak-anak sekalian bisa mulai bermusyawarah di mana saja. Ingat, musyawarah membuat kita lebih bijak dan rukun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, demikianlah pembahasan terkait bermusyawarah. Semoga ilmunya bermanfaat dan Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baiklah teman-teman, demikianlah video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.